Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Baitul Maqdis serta bagaimana cara mengatasi solusi krisis yang ada di Palestina. Oke, langsung saja. Di Palestina ada dua daerah pertama. Apa saja itu? Yaitu West Bank dan Gaza. Nah, di daerah ini merupakan daerah dengan tiga agama, yaitu agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Di sini terdapat tanah terjanji. Nah, tanah terjanji itu yaitu daerah Yerusalem dan Bukit Golgata. Nah, orang Kristen meyakini bahwa tempat ini adalah tempat perjamuan terakhir Yesus Kristus. Sedangkan agama Islam meyakini bahwa tempat ini adalah tempat atau kiblat kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa atau disebut dengan Baitul Maqdis. Sementara orang Yahudi atau yang disebut juga dengan Bani Israel, di mana Israel yang artinya kekasih Allah atau kekasih Tuhan, yang diberikan kepada Yakub bin Ishak yang memiliki 12 anak dari 4 istri, yang nantinya semua keturunannya atau semua anaknya disebut juga dengan Bani Israel. Lalu Bani Israel pun beranak pinak di Mesir. Selanjutnya pada tahun 596 Masehi, Haikal Sulaiman dihancurkan oleh kaum Babilonia, dan kaum Babilonia membawa kaum Bani Israel untuk dijadikan sebagai tahanan. Nah, pada tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Persia menyerang kembali kaum Babilonia. Dan setelah itu kaum Babilonia kalah dan kerajaan Persia mengirim pulang kembali tawanan Yahudi atau tawanan Bani Israel untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang telah dihancurkan oleh kaum Babilonia. Dan pembangunan itu selesai pada tahun 516 sebelum Masehi. Selanjutnya pada tahun 1860 lahir seorang Yahudi yang dikenal dengan Bapak Zionis Theodor Herzl. Lalu ia menulis buku pada tahun 1896 yang berjudul Der Judenstaat, yang berarti negara Yahudi. Nah, di dalam bukunya ia menuliskan bahwasanya kaum Yahudi yang menginginkan negara sendiri dan akan memilikinya. Nah, pada tahun 1897 diadakan Kongres Zionis yang bertujuan untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan dana guna membeli tanah terjanji bakal negara Yahudi. Selanjutnya pada tahun 1901, Herzl dan kaum Yahudi menjumpai kembali Sultan Hamid II untuk menawar tanah tersebut. Herzl dan kaum Yahudi menawar dengan harga 150 juta pound atau yang setara dengan sekarang yaitu 305 triliun. Namun Sultan Hamid II menolaknya dan mengatakan, "Jangan sesekali meneruskan proyek itu karena aku tidak bisa memberikan tanah itu. Tanah itu milik umat Islam yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka. Jika suatu hari Khalifah Islam musnah, kamu boleh mengambil tanah itu tanpa membayarnya. Akan tetapi, jika aku masih hidup, aku lebih rela tubuhku ditusuk pedang daripada tanah itu dikhianati." Namun, pada tahun 1914, Khalifah Utsmani terjebak mengikuti Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini berujung pada kekalahan, yang mana pada akhirnya pemerintahan Inggris menyetujui pendirian negara Yahudi di tanah tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi krisis yang terjadi di Palestina. Pertanyaannya, sekarang muncul bagaimana solusi total menyelesaikan masalah yang terjadi di Palestina. Kepada siapakah umat Islam akan berharap? Apakah kepada PBB, kepada organisasi HAM dan demokrasi, atau kepada Amerika Serikat? Tentunya kita tidak boleh berharap kepada mereka karena
Jika kita berharap kepada PBB, itu mustahil. PBB adalah organisasi yang justru memberikan persetujuan dan pengakuan terhadap Israel. Faktanya, sampai sekarang PBB tidak pernah memberikan saksi kejahatan perang yang terjadi di Amerika Serikat dan Israel. Nah, selanjutnya kepada organisasi HAM dan demokrasi. Ini pun batil, tidak masuk akal dan justru malah mustahil karena HAM dan demokrasi adalah alat barat yang berstandar ganda yang hanya berpihak apabila sang punya mendapatkan masalah dan hanya digunakan untuk menyudutkan kaum muslimin. Nah, dari awal saja kita mengetahui bahwasannya bangkitnya Yahudi sampai mereka mampu mendirikan sebuah negara Israel adalah karena kaum muslimin yang terpecah belah dan tidak lagi disatukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kaum muslimin bersatu dalam agamanya dan dalam kepemimpinan khalifah, maka tanah Palestina dan tanah kaum muslimin yang lainnya masih bisa dipertahankan. Sebab kita mampu melawan dengan fisik. Jika dilihat pada saat ini, kaum muslimin terpecah belah dan tidak lagi memiliki kekuatan. Sebab mereka tidak jadi umat yang satu. Mereka berselisih hingga Allah mencabut kekuatan dalam diri musuh-musuh Islam. Sehingga mereka bisa bertindak semaunya dan sesukanya. Namun, kita berharap bahwa momen ini menjadi momen persatuan di antara kaum muslim yang mulai menyadari bahwa persatuan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi pada saat-saat seperti sekarang. Karena ketika kaum muslimin diperlakukan semena-mena. Baitul Maqdis adalah milik kaum muslimin dan tidak akan diserahkan kepada siapapun. Baiklah, sekian pemahaman saya tentang Baitul Maqdis dan bagaimana cara mengatasi solusi yang ada di Palestina. Kesimpulannya, solusi yang dapat kita lakukan sebagai kaum muslimin untuk membela kaum muslimin yang ada di Palestina, kita hanya bisa berdoa dan berdonasi untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Karena kita tidak dapat berharap kepada PBB, organisasi HAM dan demokrasi serta Amerika Serikat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.